Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gurun. Haha, kembali lagi di YouTube channel saya. Nah, hari ini kita mau ngobrol sama wisudawan kaus lagi, wisudawan batik. Yang sebenarnya istri saya sendiri. Ini dia namanya Indah. Kan kebetulan kita berdua itu dulu waktu di kaus PhD barengan. Gimana sih kalau misalnya suami istri ngambil sekolah bersama-sama gitu ya. Ini juga berlaku untuk master, gak hanya buat PhD, kita berdua kebetulan dua-duanya PhD. Gitu. Well, tapi sebelum itu kita ini dulu kenalan dulu dong sama Indah ya. Nama saya Indah Putri, saya PhD graduate dari Energy Resources and Petroleum Engineering. Dulu sebelum ke KAUS, background-nya apa? S1, S2-nya di mana? Waktu S1 saya Geophysical Engineering dari ITB, kemudian S2-nya Geophysics dari Colorado School of Mines. Di Amerika Serikat. Ya. Di Amerika Serikat. Jadi ini lulusan S1 di Indonesia, S2-nya di Amerika Serikat, S3-nya di Saudi Arabia. Jadi memang perjalanannya jauh banget tuh. Nah, kebetulan beliau ini, Bunda ini istri saya juga. Jadi memang udah kenal dari S1. Jadi memang perjalanan kita tuh kenalnya udah lama, kayak gitu. Gimana Indah rasanya udah jadi wisudawan, wisudawati nih dari KAUS? Rasanya Lega ya? lega banget. Lega. Soalnya ini PhD di KAUS tuh memang berat ya. Berat sih, kayaknya dari seluruh berbagai jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 ini yang paling berat. S3 paling kanan. Capek banget gitu. Setuju sih ya. Bukan hanya karena kita capek sama kuliahnya, tapi juga sambil ngurusin keluarga ya. Iya, karena kan double ya kalau misalnya pas S1 atau S2 itu kan ya udah tugasnya tuh ya belajar. Mmm. Udah nggak pikir yang lain. Terus kebetulan saya juga tidak perlu part-time, eee, selalu ada beasiswa gitu. Nah, cuman kalau S3 ini kan beda ya karena udah berkeluarga, udah punya anak, jadi pikirannya tuh udah terpecah. Mungkin, ibu-ibu di luar lain tuh tahu lah ya kalau misalnya dulu kita berkarir, kerja gitu, begitu punya anak pasti ada apa-apa sama anak pasti udah nggak fokus, langsung fokusnya ke anak gitu. Nah, begitu juga pas PhD. Jadi pas PhD tuh kayak PhD-nya tuh part-time-nya, full-time-nya sebagai orang tuanya gitu. Jadi kayak fokusnya lebih ngurusin anak, ngurusin apa, segala macam gitu. Kalau ada waktu baru ngerjain PhD gitu. Jadi kayak, ya itu susah susah banget buat fokus. Iya, lebih challenging lah ya. Challenging banget. Tapi alham Di waktunya lah oh paling iya. challenging. Tapi alhamdulillah gitu dengan support dari profesor, support dari kampus, sama dari keluarga, alhamdulillah Indah lulus juga ya. Nah, terus, gimana waktu daftar ke KAUS gampang nggak? Dulu gimana prosesnya bisa ke PhD di KAUS gitu? Eee, Kalau ditanya gampang, gampang banget. Karena jadi awalnya itu pas baru nyampe di Saudi, kan jadi S3, terus saya teh mau apply kerja. Nah yaudah terus pergilah profesor, namanya Volker. Ke sana kerja buat jadi admin atau lab assistant gitu. Nah, unfortunately seminggu setelah saya interview, itu ada peraturan baru bahwa student spouses itu tidak boleh bekerja. Nah, fail lah application-nya. Terus saya ya udah saya hamil, punya anak kedua dan segala macam. 1 year later, dia ngubungin lagi, "Hai Indah, what's up? How are you?" Gitu. Udah terus habis itu saya, ya udah kayak mikir aja gitu kayak, mmm D3 nggak ya gitu, karena si profesor tuh pernah bilang, "Dengan CV kamu seperti ini, kan maksudnya udah punya experience kerja, terus S1-nya juga ITB, S2-nya di Colorado, yakin nggak mau S3?" Gitu. Terus saya bilang, "Ya nggak bisa deh, karena kan punya anak, ribet." Nah, jadi setahun kemudian itu saya kayak reconsider itu. Nah, jadi waktu itu saya kalau kata temen saya tuh kayak ask the universe gitu. Intinya saya tidak mau keluar uang buat GRE, saya nggak mau keluar uang buat TOEFL, saya mau apply dengan apa-apa yang saya punya aja. Kalau keterima, keterima, kalau enggak,
Jadi kalau kita lulusan US, itu kita dapat waktu 5 tahun setelah kelulusan buat apply KAUS tanpa TOEFL. Jadi nggak perlu keluar uang buat TOEFL, tidak perlu belajar lagi gitu. Nah, limitnya saya itu adalah bulan Mei di tahun 2018. Nah, sementara application-nya tuh kan masuk sekitar Januari. Ya udah saya pokoknya masukin application, saya nggak pakai GRE. Terus itu profesor itu menghubungi 1 minggu sebelum deadline. Nah, dalam 1 minggu itu juga saya kirim email ke profesor yang lama, bos mantan-mantan bos buat minta recommendation letter. Pokoknya saya prinsipnya pada saat itu adalah kalau misalnya dalam seminggu ini semuanya selesai dan saya keterima mungkin takdirnya di situ gitu. Tapi kalau enggak ya udah gitu. Kayak jadi memang nothing tulus aja gitu. Dan ternyata dalam seminggu itu semuanya beres. Saya tidak perlu TOEFL, saya tidak perlu GRE, terus berapa minggu kemudian dihubungin buat interview HR. Jadi karena udah kenal sama profesornya, udah pernah interview sebelum-sebelumnya, jadi tidak ada tahap interview dengan profesor. Langsung interview sama HR. Dan itu pun cuma 5 menit. Dia nanya, kayak, "Kamu tinggal di KAUS?" "Iya." "Kamu udah pernah internasional?" "Oh, kamu sekolah S2-nya di US." "Oh ya, oke, that's it." Kayak literally less than 5 minutes. Terus udah langsung dapat accepted letter. Jadi kalau ditanya mudah, ya mudah. Jadi kalau Indah ini kasusnya khusus ya? Unik. Ya unik dia, karena kan saya masuk duluan di KAUS, 2016, kemudian Indah juga udah tinggal sama saya kan dari 2016, udah hampir 2 tahun. Jadi pas lagi mau daftar di KAUS tuh ada beberapa step, ada yang udah nggak perlu ditanyakan lagi gitu tentang gimana hidup di luar gitu. Tinggal masalah administrasi aja, dan kalau lulusan di US atau Eropa juga kali ya, atau Australia kayak gitu yang memang menggunakan bahasa Inggris, bisa jadi kalian nggak ditanya itunya, TOEFL-nya, As long as masih 5 tahun. as long as masih 5 tahun. Jadi ada keuntungan. Jadi kalau misalnya ya, misalnya ada teman-teman atau adik-adik di sini mau sekolah di KAUS, kemudian pasangannya, istrinya atau suaminya mau, kuliah di KAUS juga, sebenarnya bisa daftar juga. Cuman peraturan yang terbaru ini agak challenging ya, nggak semudah dulu, tapi Jadi kalau bisa. misalnya zaman dulu kan misalnya, Dedi udah di sini, Bunda teh tinggal daftar aja. Kalau zaman sekarang mereka lebih mengutamakan diversity, mereka pengen meng-hire orang-orang baru dari luar instead of orang-orang dalam. Jadi perspektif kausnya sendiri berubah. Sehingga kalau misalnya kita spouse, terus kita sama-sama di kaus, terus spouse-nya berusaha buat daftar, itu chance buat di-reject-nya lebih tinggi dibanding si spouse-nya ini berasal dari luar, jadi belum tinggal di kaus gitu. Nah, ini kalau jadi saya dengar-dengar sih ya, peraturan yang baru kayak gitu. Jadi kalau emang kebetulan suami istri mau daftar, misalnya suaminya udah jadi student di KAUS, istrinya jangan ikut dulu, istrinya daftar dulu, udah keterima baru pindah ke KAUS. Nah, itu tips yang untuk tahun sekarang-sekarang ya. Oh, sip sip sip. Alasan utamanya gitu, bukan alasan utama ya sebenarnya, ya udah pengen PhD ajalah, nggak pengen kerja dulu gitu. Ada nggak atau cuman karena memang diajak aja profesor? Ya karena kan nggak bisa kerja. Ya cuma itu aja ya? Iya, emang awalnya memangnya pengennya kerja, tapi kita nggak bisa kerja. Terus kalau misalnya stay home, PhD itu kan lama, kita nggak tahu kayak, Bunda nggak tahu Dedi bakal lulusnya 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, kan kita nggak tahu. Nah, terus gap di CV-nya udah makin lama makin gede, makin panjang makin panjang. Sementara plan in the future-nya Bunda memang pengennya kerja gitu, tidak mau stay home for forever gitu. Jadi kan harus melakukan something biar ini CV gap-nya nggak terlalu jauh. Dan itu ibaratnya cuci CV lewat PhD lah. Gitu ya. Dan ini juga sebenarnya pertanyaan tuh bakal mengarah ke, apakah spouse bisa kerja atau tidak gitu kalau di KAUS. Kalau PhD student, spouse-nya nggak bisa kerja di KAUS. Tapi kalau misalnya dia postdoc atau research scientist itu ada peluang atau bisa lah buat bekerja. Entah mau jadi admin, menjadi sekretari, jadi lab assistant, lab technician, Even guru ya, guru atau jadi guru di sekolah. teacher di sekolah. Ya betul. Jadi kalau misalnya memang Kakak postdoc terus scientist, nanti istrinya atau suaminya bisa, kerja. Kalau PhD atau master, unfortunately gitu, nggak bisa kerja, Iya, kayak gitu. peraturan terbarunya. Peraturan terbarunya kayak gitu. Nah terus gimana pas lagi kuliahnya?
dengan family, dengan apa yang dikerjakan risetnya, susah nggak? Ngapain aja sih di KAUS? Jadi sebenarnya waktu, saya baru mulai kuliah itu, kan dosen-dosennya belum banyak, dosen-dosennya tuh banyak yang lebih ke arah engineer, petroleum, sementara kan background Bunda tuh geophysics, geologi. Jadi kuliah di semester pertama tuh kayak lumayan berat, kayak ngambil mata kuliah perminyakan gitu, yang kayak disuruh nih, masih inget dulu, disuruh buat kayak differential equation yang kayak gitu-gitu. Yang mana itu udah dilakukan tuh kayak 10 tahun yang lalu gitu, jadi kayak udah lupa. Jadi sampai harus belajar lagi sama anak-anak baru gitu. Belajar lagi, minta ajarin lah sama anak-anak yang baru lulus S1, masih inget kan mereka gitu. Terus semester kedua mulai banyak nih dosen-dosen biologi segala macam. Nah, kalau udah masuk bagian biologi, geophysics, ya aman lah gitu. Jadi sebenarnya kalau kuliahnya, apa ya, kayak gak terlalu berat sih, sama aja kayak kayak di Colorado atau kayak di ITB ya, misalnya ada tugas tiap minggu, kadang ada kuis, ada apa gitu. Itu is okay aja. Berat itu ketika sudah riset. Karena research itu kan kita harus ada progres. Terus yang paling berat itu nulis. Nulis itu berat banget. Misalnya kayak ngirim nih abstrak. Abstrak tuh kan pendek banget ya, 350 kata. Kayak pendek banget. Dikirim ke profesor atau ke postdoc atau ke research scientist. Terus baliknya tuh merah semuanya. Terus nanti komennya tuh yang kayak, "Indah, come on, you're PhD student, lalalalala." Itu tuh kayak lumayan bikin mental kayak, kok gue ngerasa kayak kuliah makin lama makin bego ya, bukan makin pintar, nah gitu. Nah, dan itu tuh intens, berapa tahun kita kuliah itu akan dihadapi terus 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 terus, sampai akhirnya paper itu publish gitu. Sampai akhirnya kita lulus, itu akan melalui itu semua. Jadi kan ada pressure, tekanan di kampus, ditambah nanti di rumah tiba-tiba misalnya, oh lagi fokus banget nih kerja nih. Ujian banyak. Aduh Cici belum dikerjain gitu. Hantu nih yang paling 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 yang bikin nge-distract banget, ada kalanya kan kalau kita research itu kayak, semangat lagi peak banget nih, lagi semangat-semangat banget, tiba-tiba anak sakit. Jadi nggak bisa ke daycare, jadi harus stay di rumah, nggak bisa kerja ke office. Nah itu kayak hilang kan, momentumnya hilang, harus beli lagi. Nah jadi lebih kayak, up and down lah, roller coaster banget sih PhD. Kalau misalnya ditanya, rekomen nggak PhD? Lebih ke apa ya, kayak itu tuh doable, bisa sih dilakukan, tapi berat banget. Bebel. Tadi kan ngomongin ini ya, ngomongin daycare ya. Gimana ngurus anak di KAUS lah secara umum. Kan kita karena pertama kita tuh pas lagi datang ke KAUS kan umurnya cuma 2 tahun. Nah, terus yang anak kedua kita malah lahirnya di Jeddah gitu. Bisa diceritain nggak dulu, dari segi apa ya, dari segi ibu lah ngurus anak, gimana sih, kita ngurus anak yang masih kecil lah di KAUS? Ada apa aja fasilitas ini yang membantu kita gitu? Jadi kalau misalnya anaknya bayi sampai 3 tahun, itu ada fasilitas daycare. Nah, kalau kita student, price des daycare-nya itu dipotong setengah. Mmm. Jadi jatuhnya tuh full day itu sekitar Rp2.000. Rp20.000. Itu full day dari pagi sampai sore. Jadi kita bisa taruh, pulang kerja, pulang, dari sekolah, pulang dari kampus kita ambil. Tapi nanti setelah 3 tahun, itu anak mulai masuk sekolah. Nah, tapi kan kita nggak mungkin pulang juga kan setengah hari, kan sekolahnya cuma sampai jam 2 atau jam 3 gitu. Nanti pulang sekolah, mereka akan dijemput oleh pihak daycare buat dibawa ke daycare. Jadi kita hanya bayar daycare-nya half day. Namun, ketika anak kita udah umur 3 tahun, si daycare-nya ini tidak dapat subsidi lagi. Jadi half day itu Rp2.000. Jadi intinya tuh daycare-nya tuh Rp2.000 lah kita habis buat buat anak. Jadi Jadi kalau anak 2 ya Rp4.000 gitu. jadi pagi-pagi anak sekolah, siang-siang di Siang-siang daycare dan itu udah daycare, orang daycare. dijemput sama daycare. Jadi, orang tua atau ini yang lagi kuliah nggak perlu jemput lah ya. Pas lagi selesai aja kuliahnya atau Oh. baru jemput, oke. Dan daycare-nya itu adalah karena kan saya pernah masukin anak juga, Bunda kan pernah masukin, Kiandra juga di daycare di Jakarta, dan itu kayak udah yang high end banget lah di Jakarta gitu. Itu tuh jauh, di Kaus itu daycare-nya bagus Bagus banget. banget ya. Fasilitasnya, ruangannya gede, permainannya banyak, aktivitasnya tuh singkat-singkat, jadi abis ini ganti ini, abis ini ganti ini, jadi anaknya nggak bosen, terus ada pupuk siang. So far sih kita puas banget lah sama daycare di Kaus. Begitu. Aman juga ya? Dan itu safe banget, ada field trip-nya ke sana ke sini gitu, tapi di dalam-dalam kaus aja.
Terus dalam satu kelas itu neninya ada 4 ditambah dengan gurunya 1 gitu. Jadi kayak programnya bagus, semua pokoknya perfect lah. Jadi sebenarnya kalau pengen PhD buat ibu-ibu ya kayak PhD tapi pengen membangun keluarga juga, KAUS itu adalah option yang sangat oke. Kenapa? Karena everything itu 5 minute away. Ada apa-apa, anak sakit segala macam, kita mau jemput ke daycare cuma 5 menit. Semuanya deket. Terus fasilitasnya juga support sekolah ada, IB gratis, terus ada daycare. Jadi kayak, ya udah kayak komplit. Nah, kalau misalnya anak udah gede dan kita nggak pengen ke daycare, misalnya kayak kayak kita kan, pas anak kita udah SD kan, daycare jadi mahal banget ya, maksudnya 2 anak berarti kan 4.000. Itu kita bisa hire juga nanny atau pembantu. Jadi kita ngambil ART orang Indonesia buat di rumah dengan biaya sekitar 3.000 lah sebulan, which is lebih murah. Ya udah jadi pulang sekolah, anak pulang sekolah itu kalau udah SD itu sekitar jam 3.30. Lalu mereka diurusin sama nanny-nya, makan apa segala macam, jam 5 kita udah di. Gampang nggak sih nge-hire nanny di sini, gimana caranya? Kalau, sebenarnya ada 2 option. Option pertama kita jadi kafil, di mana kita Kafil tuh apa kafil? kafil tuh kita menjadi sponsor dari ART tersebut. Jadi kita harus bayar sejumlah uang, tapi itu cukup mahal ya, kayak 100 juta lebih, untuk mensponsori si, pembantu ini kerja sama kita di Saudi. Lalu kita bayarlah gajinya, rata-rata gajinya itu sekitar 2.000 rial per bulan. Terus gajinya gimana kita kan ya? Gaji gimana kita perjanjian sama si pembantu ini. Option kedua, yaitu mengambil dari agen, dan itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita ngambil agen, sama lah kayak di Indonesia, kayak ngambil pembantu dari agen. Kita cuman bayar mereka per bulan, masalah insurance-nya, apanya, tiket pesawat segala macam udah bukan urusan kita. Kita cuman bayar per bulan. Nah, itu biayanya, range-nya sekitar 1.700 sampai dengan 4.000. 1.700 itu kalau dapat kayak orang Afrika gitu. Kalau 4.000 itu yang paling mahal adalah orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia paling mahal? Karena orang Indonesia itu bisa melakukan 2 hal. Kita bisa hire dia buat beres-beres plus jagain anak. Jadi dia ngurusin anak juga, beresin rumah juga. Tapi kalau misalnya kita hire-nya orang Filipina, mereka hanya mau melakukan salah satu. Kalau nanny aja, bersihin rumah, bersihin rumah aja. Nah, begitu pula dengan yang lain-lain. Tapi yang lain-lain itu lebih murah lah dari Indonesia ya? Lebih murah, paling mahal Indonesia. Cuman kalau untuk case kita, karena kita hire-nya orang Indonesia ya lebih enak orang Indonesia ya, kayak kita udah nggak mikir dia masak, dia nyuci, dia apa. Toh anak kita juga pulang sekolahnya jam 3.30, jadi pagi dia beresin rumah, sore dia tinggal ngasih makan anak, 1-2 jam kita balik. Tapi ngomongin pembantu nih atau asisten rumah tangga nih ada cerita menarik juga nih, cepet aja, quick aja ya. Kita pernah nge-hire yang pertama, waduh itu kacau banget lah. Maksudnya, Sebenarnya kayak inilah, drama ART pada umumnya. Kan sama ya kalau di Indonesia juga kayak gini, kadang kita dapat yang bagus, kadang dapat yang enggak gitu. Cuman kalau tips dari kita adalah, eee kita lebih seneng ngambil ART bekas orang yang udah di KAUS. Jadi misalnya ada orang di KAUS, dia udah pakai ART ini, berapa tahun, lalu dia mau cabut dari KAUS, dia offer. Nah, jadi kita bisa ketemu dulu, ngobrol dulu, kalau cocok baru kita ambil. Kalau langsung ngambil dari agen, terus agen yang ngirim pakai pesawat, ke rumah dan segala macam, itu ya kayak beli kucing dalam karung aja, yang bisa bagus, bisa enggak. Ya tapi kalau nggak bagus bisa dibalikin, nanti ulang lagi dari awal, ya kayak gitulah, sama lah kayak drama di Indonesia. Cuman setelah kita punya 3 ART memang always good experience kalau kita ngambilnya dari dalam KAUS, jadi bekas-bekas orang gitu. yang kontraknya udah Nanti udah habis dari orang, karena kita udah tahu, kita bisa nanya bagaimana performanya dia, udah bisa ngobrol, ketemu, dan biasanya kan first impression tuh kayak, pokoknya kalau nyari ART di sini trust your gut feeling lah, kayak ya, dari pertama ketemu udah tahu dia bakal cocok atau enggak. yang pertama tuh kita langsung dari agennya, dia nggak pernah di KAUS sebelumnya, wah ternyata tuh kita zonk banget lah. Akhirnya kita balikin lagi. Dan mereka itu, oh baik, baik banget, kalau nakal bisa nakal banget. Kayak nyebelin bisa nyebelin banget gitu. Jadi ya sama lah kayak di Indonesia sama. Iya. Dan untungnya kita di sini ada jaringan, asisten rumah tangga tuh besar lah di KAUS itu. Jadi, bisa saling tanya, ini gimana orangnya, nanti kalau memang recommended kita ambil setelah kontrak dia habis.
Terus, agen tuh banyak juga kan di sini ya, Ya, agen banyak banget. banyak banget di sini. Jadi pemilihan agen juga, penting juga. Ada yang, pemilihan tuh gampang online, jadi kita ada foto lah gitu buat milih siapa. Ada juga yang harus ditelepon, unik lah. Tapi intinya sih kita bisa meng-hire asisten rumah tangga kalau Option itu. saya ada opsi itu. Nah, tapi kalau misalnya case-nya ya, in real case misalnya istrinya memang kuliah lagi dan suaminya di rumah aja, ya udah tinggal diurus sama suami. Tapi kalau misalnya istrinya postdoc, suaminya mau kerja, nah ini harus ada asisten. Kalau kita tuh masukin anak ke daycare berdua 4.000, sementara kalau kita hire ART 3.000, rumah kita udah beres, cucian udah beres. Jadi lebih ke ya hitung-hitungan yang seperti itulah. Ya. Nah, sekarang kalau sekolah anak gimana nih? Nah, sekolah anak itu sekarang tuh ada peraturan baru. Jadi K1 which is yang umur 3 ke 4 tahun, itu sekolahnya berbeda. Sekolahnya tuh special school lah di daycare. Kita harus bayar. Tidak lupa sih berapa, kalau nggak salah kayak 20 ribuan gitulah, Riau. Rial per tahun, nggak salah. Mudah-mudahan nggak salah ya, kayaknya sekitar segitu. Sekolahnya sampai jam 12 sampai jam 1. Nanti pas udah K2, itu pindah ke sekolah besar namanya The Cow School. Nah, The Cow School ini itu international school dengan sistem IB yang salah satu yang terbaik di Saudi Arabia. Karena IB itu kan kurikulum yang mahal ya, mahal. Di tempat-tempat lain biasanya kalau ada sekolah nih, ternyata yang qualify IB-nya cuma SMA-nya doang. Kalau di Kaus itu SD, SMP, SMA semuanya IB. Kalau di, di TKS ya, di Scout School ini kalau di Indonesia setara dengan apa ya? Kayak Jakarta International School, Ah. ya kayak gitulah seperti international student yang IB lainnya. Itu gratis ya kalau Gratis. Nah, kalau udah di situ udah gratis. Anaknya sekolah pagi, kalau TK dia pulang jam 2, kalau dia udah SD dia pulang jam 3.30. bayangin guys kalau kalian jadi student di sini ya atau postdoc atau kerja lah di kaus, anak kalian sekolah di international school yang kalau misalnya di Indonesia tuh harganya bisa ratusan juta ya, 300-400 juta setahun. 200-400 juta setahun. Tapi di sini gratis. Oh, Oh iya, itu juga tuh salah satu alasan kenapa Bunda apply PhD, karena economically menguntungkan. Nah, jadi oke lah kita misalnya mungkin kalau udah pada tahu ya, kalau misalnya gajinya itu kayak master tuh sekitar 7.000, PhD itu 8.000, tahun kedua naik 9.000, tahun ketiga naik 10.000. Nah, itu cuma itu aja, itu uangnya. Tapi kalau kita tambahin dengan benefit sekolah anak itu gede banget. iya. Kalau misalnya sekolah IB itu di Indonesia, taruhlah Jakarta International School TK umur 3 tahun itu bisa ngabisin 200 juta setahun. Nanti SMP kalau misalnya kita udah SMP, SMA habis itu 400 juta setahun. Kayak, wow, kita untung banget bisa dapat fasilitas kayak gitu, sambil kita sekolah, anak kita juga sekolah di fasilitas yang oke gitu. Iya. Jadi ada benefit yang tak, apa ya, tak terhitung ya di situ. Jadi kayak tadi sekolah anak itu. Kalau berkeluarga itu benefit terokenya tuh di situ sih, di education. Sama ini juga, asuransi kesehatan juga. Tapi kan kalau asuransi kesehatan, spouse dan anak kita bayar. Ya tapi kan kalau kita student kan at least buat diri kita sendiri kayak Kalau kita ngomong konteks keluarga, ya free dan menguntungkan tuh ya education ya, kalau asuransi kita bayar. sama ini juga sih kalau kayak kita ke, recreation center gitu kan, kalau mau berenang kan gratis, Pokoknya udah terus tempatnya bagus, gym gerakan gym gratis. kayaknya di konten-konten Deddy sebelumnya udah ada juga. Tapi inovasi saya gratis. Ya kalian bisa lihat konten-konten saya sebelumnya jalan-jalan sama Kadek ada apa di Kaus ya. Nah itu bisa lihat, seberapa lengkapnya fasilitas di Kaus yang bisa kalian coba dan kebanyakan gratis ya, kayak gitu. Cuman kalau misalnya ini, tapi kalau kelas-kelas anak bayar ya, misalnya kayak kelas renang, ya les-les gitu sama lah, Musik juga bayar, semuanya bayar. iya, pokoknya kalau ada kelas les tuh bayar, Yang di luar TKS. ya yang di luar sekolah, kayak gitu. Tinggalnya di rumahnya gimana? Maksudnya dengan bawa anak, rumahnya memadai nggak? Cukup nggak? Atau malah sempit-sempitan atau malah lebih bagus? Jadi standarnya itu kalau student, ya kita student, anggap suaminya tidak bekerja ya, kayak istrinya doang yang student nih.
Itu kalau suami istri aja, itu dapat apartemen atau rumah, tergantung apa yang tersedia, 2 kamar. Begitu anaknya satu masih 2 kamar. Anaknya 2 masih 2 kamar. Kalau anaknya 3 akan dipindahkan ke rumah yang lebih gede. Tapi kita harus bayar tambahan. Iya. Nah, ketika kita punya anak jadi ketika kita nggak punya anak, rumah apartemen 2 kamar itu gratis. Begitu kita punya anak, itu nambah. Kalau nggak salah nih, kalau nggak salah tuh kayak sekitar Iya, Rp1.000 Rp1.000 per bulan. per bulan. Kalau misalnya kita punya 3 anak atau 4 anak, sehingga kita harus dapat rumah yang lebih gede, yang 3 kamar, itu bayarnya lebih mahal lagi, kayak 1.300 ke 1.400 Iya, sebulan. upgrade lah, kita harus upgrade. Kita diharuskan upgrade, Mhm. gitu. Karena kan, dari 2 sisi ya, dari kitanya juga pengennya kan privacy ya, sama family itu. Jadi enaknya itu memang harus terpisah, unit, rumahnya nggak di apartemen lagi. Tapi dari sisi orang lain juga kan, mungkin mereka bisa terganggu kalau misalnya ada suara bayi atau anak-anak yang berkeliaran atau terdengar gitu, di apartemen. Jadi memang sebaiknya juga kalau udah berkeluarga tuh dipisahkan. Dan memang KAUS tuh menyediakan rumah yang untuk family gitu. Terus kalau misalnya di hari-hari seperti biasa gitu ya, setelah jam kerja atau jam kuliah, lingkungan di kaus gimana dengan adanya anak bayi-bayi atau anak-anak lah berkeliaran, aman nggak? Mmm, jadi di Kaus itu di-setup kecepatan kendaraan itu sekitar 40 kilometer per jam maksimal. Di beberapa tempat malah 20 dan 30. Jadi sebenarnya anak-anak untuk main di luar tuh aman banget. Aman ya? Heeh, jadi misalnya kayak, mungkin ini nggak selalu kita bisa lihat juga ya, tempat-tempat kayak gini. Jadi kayak sore-sore itu, anak-anak tuh sepedaan, mereka pergi ke taman, apa segala macam, itu by themselves itu udah oke. Atau kayak misalnya Kiandra mau pergi les, tenis atau mau renang atau apa, dia bawa sepeda sendiri gitu. Kita nggak khawatir, nggak takut gitu, karena emang dia, apa, environment-nya safe gitu. Nggak ada ini juga ya, di sini nggak ada penculikan atau ya Karena kan yang nyuri, nggak ada lah, ya, itu ya. terus kamera juga di mana-mana, jadi ya insyaallah aman. Insyaallah aman lah, iya. Sini kalau dibandingin sama negara kita di Indonesia tuh kadang-kadang anak mau jalan-jalan di depan komplek aja agak harus diperhatiin banget kan, takutnya ada yang nyulik lah, atau ada orang yang berkendaranya agak-agak liar gitu, bisa nyerempet anak. Insyaallah kalau di Kaus tuh aman lah, karena pelan-pelan dan orang tuh benar-benar merhatiin jalan, tuh ya kan lingkungan juga lingkungan internasional, jadi kita saling menghargai, saling respect, gitu. Aman lah ya. Makanan gimana? Dengan family gitu ya, kita hidup family, makanan, memasak, kan biasanya kita masak ya kalau family ya. Gimana tuh? Sebenarnya kayak, mungkin gini ya, bedanya itu adalah kalau kita sekolahnya di Eropa atau di Amerika, makanan Indonesia, bahan-bahan makanan Indonesia, lengkuas, serai, apa segala macam, itu tuh lumayan susah dapatnya. Jadi kita harus ke tempat yang jauh buat beli dan mungkin option-nya juga nggak banyak. Kalau di Kaus itu gampang banget. Jadi kayak kita cuma tinggal ke Jeddah, bisa naik bus, kebetulan kita punya mobil, kita tinggal naik mobil, bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Terus di Jeddah itu lengkap, mau apa, otole, kaldu jamur ada, lengkuas ada, terasi ada, apapun yang ada di jangankan ini ya, sekelas rendang sama Fuji aja itu ada di sana, bakso aci instan ada, cimori ada. Jadi kayak kalau makanan tuh tidak isu lah. Jadi makanya kadang-kadang kita kayak pulang ke Indo juga nggak ada yang kayak kangen Dikangenin ya, betul. kangen pengen makan apa banget tuh, kita nggak sampai kayak gitu banget gitu. Iya. Nah terus kalau di Kaus, kebetulan ada teteh namanya Teh Ani, tinggalnya di Tual. Nah, dia itu bisa open PO, misalnya kita pengen makan sate, "Teh mau masak sate, Teh." Terus dia seminggu sekali, biasanya hari Selasa dia jualan, misalnya, "Oh hari ini nasi Padang, kapan lagi nasi kuning, kapan lagi soto Bandung," kayak gitu. Soto Betawi misalnya. Atau kalau misalnya kita pengen makan bakso, atau pengen makan ayam penyet, apalah segala macam, atau even nasi Padang, ya tinggal ke Jeddah. Intinya mah makanan tuh nggak isu lah ya, Isu sama sekali. nggak isu sama sekali. Dari Kalau istilah kayak, "Oh pengen pulang Indo, kangen makanan," itu jarang lah ya, jarang banget ya. iya. Ya, Pokoknya dari bahan makanan nggak bisa dicari, makanan jenis jadi jenis makanan jadi pun juga bisa dipesan atau ya kita beli di restoran di Jeddah. Di Jeddah tuh ada beberapa restoran Indonesia.
Dan itu teman-teman yang pada umroh tahulah kalau di Jeddah tuh memang ada beberapa restoran di Indonesia yang bisa kita coba. Dan enaknya juga kalau sudah ber-family, sebaiknya, ambil ini driving license, beli mobil. Karena mobil ini di sini tuh relatively murah dibandingkan Indonesia ya, relatively murah dan kita bisa beli second gitu. Bisa beli second dari orang-orang di KAUS sendiri atau di Jeddah. Karena kan sebenarnya kayak buat kalau public transport kan di dalam KAUS kan ada bus. Buat ke Jeddah juga ada bus. Cuman kalau buat mobilitas, pengen jalan sana sini lebih enak pakai mobil. Tapi kalaupun nggak pengen beli mobil, yang paling penting tuh punya driving license. Jadi yang kalau udah punya SIM itu di KAUS itu ada 3 agen tempat penyewaan mobil. Jadi biasanya nih tren orang-orang zaman sekarang mereka males beli mobil, ya udah mau ke Jeddah tinggal sewa mobil. Kalau nggak salah 100 rial pas sehari ya, 24 jam ya. Ya udah tinggal mau ke Mekah atau ke Madinah, kalau bawa anak kan nggak enak naik bus ya, enak naik mobil. Penting tuh punya SIM aja. Iya, ya kayaknya, orang-orang zaman sekarang nih kalau ngelihat tren-tren apalagi yang orang Indonesia ya, studi Indonesia tuh kebanyakan mereka ambil SIM aja, nggak usah beli mobil. Apalagi kalau single atau misalnya cuman punya suami istri, belum punya anak gitu, mereka yang penting punya driving license. Once mereka pingin ke Jeddah, ke Mekah, atau ke Madinah, tadi ya, rental mobil, Walaupun driving tetep KAUS sediain bus, cuman kalau mau nyaman, misalnya kan kalau naik bus ada jamnya, harus ke mall ini, pulangnya jam segini. Tapi kalau punya mobil, oh mau toko Indonesia ini, mau makan Indonesia yang ini, mau makan bakso dulu kayak mau makan apa dulu gitu, enak. iya, benar benar, gitu. Seru lah ya sebenarnya kita, hidup secara ber-family, membangun keluarga gitu ya, di Kaus itu sangat nyaman, aman, kemudian apa namanya, gampang lah kayak gitu. Yang susah di Kaus adalah masuknya. Walaupun ada tadi kasus cinta kan gampang ya karena memang saya masuk duluan, suaminya masuk duluan. Nah, tapi sebenarnya by requirement memang udah pas aja sih, kan maksudnya kayak standar KAUS kan misalnya, oh bahasa Inggris sekian, apa namanya, IPK sekian, kan ada standar-standarnya. Ya kalau pas semua requirement-nya profesor yang udah suka ya dapet. Iya. Tapi kalau misalnya IPK-nya, misalnya IP-nya di bawah 3,5, terus deket sama profesornya, kalau nggak keterima, nggak lewat standar 3,5 ya nggak bisa masuk juga. Ya gitu, tetep harus meet requirement-nya. Oke, berarti kita udah sukanya, dukanya, terus keuntungan, kuliah di KAUS udah. Kira-kira kalau misalnya kita ngebandingin ya, eee, kehidupan berkeluarga kita di sini sama di luar negeri gimana? Kan Bunda udah pernah ke US ya, gimana sih kalau misal membangun keluarga sambil sekolah di luar negeri kayak gimana dibanding sama di KAUS? Apa bedanya, apa yang signifikan, kurang di KAUS apa, bagus di KAUS apa gitu? Contohnya di Amerika aja dulu, waktu dulu di Coronado School of Mines gimana? Oh, kayaknya kalau misalnya di Amerika, kan ada juga teman-teman yang sekolah di sana, terus membangun keluarga di sana. Fasilitas sih lengkap ya, maksudnya daycare ada, segala macam ada gitu. As long as scholarship-nya cukup atau ini kayaknya sih tetap nyaman aja sih, cuman jarang yang scholarship-nya gede banget kayak di KAUS. Ah, jadi masalahnya di scholarship-nya ya? Ya misalnya scholarship-nya contoh ya kan rata-rata nih kayak misalnya 2.000, 2.500 USD, kan apartemen aja udah 1.000. Kalau di KAUS apartemen kita udah nggak bayar lagi, kalau bayar pun cuman 1.000 rial kan, kalau di US kan 1.000 USD gitu. Terus abis itu mungkin untuk ke daycare apa segala macam kan jauh-jauh gitu ya. Sementara kalau di KAUS tuh kan apa, sistemnya semua di dalam sebuah compound gitu. Jadi kalau misalnya kita mau punya anak, bayi apa segala macam, kayaknya sih kalau mudah sih lebih mudah di KAUS. Pertama, dari segi scholarship kita udah nggak mikirin duit, fasilitas sudah ada, semuanya deket, terus apa namanya, ya itu tadi paling penting tuh deket deket dan aman, itu sih. Ini kita udah nggak terlalu mikirin gitu. Kalau misalnya di Amerika, kelebihannya kalau misalnya tadi Amerika atau di Eropa mungkin lebih ke misalnya anaknya pengen les apa gitu yang di Saudi itu nggak ada. Misalnya, oh anaknya pengen ikut sekolah musik yang gede gitu. Bagus. Bagus, misalnya Yamaha Music School atau pengen ikut Pon lah misalnya kalau di Amerika atau di Indonesia gitu ya.
Nah, itu kan ada, kalau di KAUS kan ya yang ada di Kampon aja. Even seperti itu pun KAUS punya music school sendiri, dengan musician yang dikirim langsung dari Itali. Jadi kayak, Iya. ya kalau mudah, mudah di KAUS, cuman ya ada plus minusnya lah. Iya. Istilahnya mah kalau di KAUS tuh terbantu banget sama beasiswa dan jumlah ya besar beasiswa dan fasilitasnya. Tapi kalau di luar negeri, di US gitu, mungkin pertama namanya usaha kampusnya kampus besar gitu kan loh, gini. Tapi mungkin keamanannya bisa dipertanyakan tergantung daerahnya di mana kalian kuliah dan beasiswanya mungkin bisa jadi kurang. Jadi pasangan kita, spouse kita, ya mungkin harus kerja ya. Iya, nah, kalau di US kan option part-time-nya banyak nih, siapapun bisa part-time. Kalau di KAUS tadi kan kita udah jelas ya, kalau student spouse tidak bisa part-time, kalau postdoc baru bisa. Ya ada plus minus lah. 8/9. Jadi kalau misalnya kalian consider berfamily, mau kuliah di luar negeri, bawa keluarga gitu ya, diperhatikan juga gitu, kira-kira nanti pasangan kita gimana ya gitu. Apakah lebih baik di luar negeri, di US atau di Eropa atau mungkin di Jepang gitu ya, atau di KAUS. Tapi at least dari sisi kita, dari KAUS sudah kita jelasin semua di video ini ya. Terus kalau misalnya, oh tapi kan kadang-kadang ada yang waktu pertama kali kan, waktu kita pindah ke sini kita juga kayak, "Ih ngapain ke Saudi, kayak gurun, nggak ada apa-apa, nggak ada tempat wisata apa segala macam." Tapi setelah dijalani ya nggak masalah, karena tiap tahun kita dapat uang liburan, Kayak, dan oh iya bener kita belum bahas itu tuh. jadi setiap tahun itu kita dapat uang liburan, jumlahnya lupa, kayaknya sekitar Rp5.000 per orang, Per orang. anak 4.000. Dengan uang itu kita bisa pakai buat jalan-jalan ke mana pun. Nah kita Baik bisa baik pulang ke Indonesia, terus pulang atau Nah, ya jadi yang kalau misalnya kayak, "Oh, pengen ke Eropa ah," Eropa tuh deket. Jadi kayak cuma 5 jam. Mau ke Itali ada tiket pesawat yang cuman $100, PP, naik Wizz Air, misalnya gitu. Jadi kayak kalau dibilang, "Oh, ntar bosen di KAUS," tapi kita ada uang liburan, kita bisa liburan keliling-keliling dunia. Selama kita di KAUS, kita udah jalan-jalan tuh kayak banyak banget ke mana-mana. heeh. Yang jalan-jalan keluarga banyak, yang conference juga banyak banget, tuh. Dan itu kalian bisa lihat jalan-jalan kita ya, dan cuma hanya di Saudi tapi di luar negeri di YouTube channel saya satunya lagi, Parbawa Family. Nah, kalian coba lihat, subscribe juga di situ ya. Itu lebih ke arah apa ya, family activities lah, gitu. Itu nunjukin kalau kita selama di KAUS, apalagi berfamily, keuntungan yang di luar apa ya, di luar, prediksi BMKG ini adalah jalan-jalannya itu. Jadi, karena kita kan dekat ke Eropa gitu ya, dekat ke negara lain. Jadi kalau mau jalan-jalan tuh gampang banget gitu. Kita lihat lah teman-teman kita tuh yang master atau yang single tuh kalau tiap liburan weekend, ya bukan weekend apa ya, lagi liburan sekolah tuh mereka jalan-jalan ke luar negeri. Bener-bener nyari-nyari apa ya, nyari experience lah. Kuliahnya dapat, jalan-jalannya dapet. Nah, mungkin, sekarang videonya sampai situ dulu aja ya. Nanti kita apa, bikin video yang lain untuk ngebahas cerita yang lain, sama ini juga, eee, mungkin saya mau cerita juga nanti setelah dari KAUS ngapain, udah lulus KAUS ngapain. Oke, itu aja dulu ya guys. Sampai ketemu lagi di, video yang lainnya. Kalau kalian penasaran tentang KAUS, lebih detail seperti apa dan misal obrolan dengan mahasiswa-mahasiswa KAUS, kalian bisa lihat video-video lain saya di YouTube channel ini. Dan mudah-mudahan informasi yang ada di YouTube channel ini membantu kalian untuk memilih, kampus mana yang mau kalian tuju untuk master dan PhD kalian, ya. Kalau kita sih harapin kalian ke KAUS. Oke, gitu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.